Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Berita Sriwijaya dimanapun berada, kembali lagi ketemu saya, Surono. Hari ini suatu hal yang istimewa. Saya berkunjung ke suatu tempat yang sangat luar biasa. Selain luas, sangat asri, dan juga tempat ini sepertinya layak digunakan untuk beberapa event-event, malah skalanya bukan lagi skala kota, tapi sudah tingkat provinsi bahkan nasional. Kita tidak membicarakan tempat ini, kita membicarakan tentang siapa yang punya tempat ini dan apa kiprah beliau. Kita ketemu salah satu tokoh masyarakat Sumsel, tokoh pariwisata, kalau saya biasa menyebutnya Gubernur Pariwisata Sumsel, Babe Herlan. Sorry, Be. Ya, sore. Be, aktivitas terakhir, Be, yang mengurusi pariwisata saat ini apa, Be? Ya masih terus. Jadi konsisten di jalur pariwisata. Saya sudah 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun. 5 tahun dimulai dari Kabid di PHRI. Kabid. Terus 5 tahun terpilih sebagai ketua. Itu 2 periode jadi 10 tahun. 10 tahun, Be. Sudah beberapa Pandemi, 2 tahun, Be. Babe selalu berkata, masih ingat saya, jangan pesimis dengan pandemi. Pariwisata tidak boleh kalah dengan pandemi. Sekarang, Be, pandemi insya Allah akan semakin berkurang. Geliatnya bagaimana, Be, pasca pandemi, Be, kira-kira pariwisata di Sumsel? Ya, Surono kan bisa menyaksikan sendiri. Benar. Bagaimana geliat pariwisata di Sumatera Selatan ini. Seluruh kabupaten kota, apalagi Palembang, udah sangat luar biasa. Kalau menurut Babe, meningkatkan lagi kembali pariwisata di pasca pandemi ini, apa yang harus saran Babe deh ke pemerintah daerah atau pelaku wisata, Be? Ya, saran pariwisata itu kan ada 3. Nah, apa tuh, Be? 3A. Itu akses, terus amenities, dan satunya atraksi. Jadi ya tugas di daerah perbanyak atraksi. Kalau akses sudah lumayan bagus, ini jalan semua ke seluruh Sumsel sudah dibangun oleh Pak Gubernur kita. Oh, berarti Babe menilai peran serta dari Gubernur Sumsel cukup baik, cukup bagus untuk menunjang pariwisata? Sangat. Secara langsung memang tidak, tetapi secara langsung dengan membangun akses yang bagus itu melancarkan seluruh usaha pariwisata. Nah, soalnya, Be, kemarin banyak orang mengeluh ke Bedegung kemana-mana, akses jalan agak benar-benar jelek. Kalau sekarang gimana, Be? Sekarang relatif bagus. Cuma ada kendala masih. Asal sudah jam 6 malam itu jalur Marin Lahat yang agak terganggu. Baik dinas maupun swasta sendiri. Tapi yang paling lebih banyak berperan ini industri pariwisatanya. Di hotelnya yang ada acara, komunitas yang ada acara. Nah, itu lebih signifikan gitu. Satu lagi tadi apa lagi, Be? Atraksi, akses, amenitas. Apa tuh, Be? Amenitas ini perlengkapannya seperti hotelnya, bandaranya, kelengkapan untuk jasa akomodasi misalnya, jasa konsumsi, ada restoran. Ini dengar kabar, Babe punya acara dengan beberapa daerah untuk kuliner. Apa tuh acara apa sih, Be? Rencana akhir bulan ini kita mau angkat lagi kuliner kita yang memang khas daerah kita, digabungkan dengan destinasi. Kuliner digabungkan destinasi, tempat wisata. Jadi misalnya kita ada chef yang masak acara masak, tapi dengan latar belakangnya destinasi. Wah, indah. Misalnya di Marinim ada air terjun Bedegu. Di Lahat ada misalnya ada Lematang atau Lematang Plaza. Semua ada. Di Pagar Alam banyak sekali fasilitasnya, destinasi. Nah, itu yang kapan rencananya, Babe? Rencananya tanggal 24 ini. 24. Karena membarengi dengan festival kuliner yang diselenggarakan oleh Dispar Pagar Alam. Be, cara mengontor dinas-dinas pariwisata, mereka kan menyupport kegiatan ini, Be, ya? Ya. Termasuk kepala daerah. Nah, jadi sahabat Sriwijaya,
Babe akan membuat kegiatan di 3 tempat, itu Muara Enim, Lahat, dan Pagaralam. Nah, kita tunggu wisata. Saya berharap banyak sekali anak-anak muda yang terjun ke dunia pariwisata ya. Tapi sekarang sudah lumayan bagus, banyak. Seperti ada Robby, ada Hardy, itu mereka sudah bisa semua, Kiki, semua sudah berjalan semua. Kita tinggal melihat saja. Tapi banyak yang kendala soal akses ke pusat, Akses apa? Ya, apakah tentang pendanaan? Ada kan berkata KPP kan sering sekali mengatakan dana-dana di pusat itu bisa kita bawa ke daerah asal pengelolaannya tepat. Itu gimana saran untuk kepala dinas atau pelaku wisata? Jadi pariwisata ini tidak mengharuskan dana besar. Jadi dengan dana sedikit seminim mungkin masih bisa dilakukan atraksi pariwisata. Asal kekompakan daripada pentahelix pariwisata ini. Jadi ada pemerintahnya, ada industrinya, ada medianya, ada komunitasnya, ada akademisinya. Ini berlima ini harus kompak. Nah, tugas saya itu cuma ngompak ini. Mengakurkan, merangkai. Oke, jadi kombinasi yang lebih bagus lagi, jadi istilah Pak Gubernur itu bersinergi. Iya. Tapi perlu diketahui, Baberan sangat aktif. Ya Pak, pemerintah kota maupun provinsi sangat mengakuinya. Bahkan dengan kabar di kota tetap masih staf khusus, Ya. Kalau di provinsi tenaga ahli, Tenaga khusus. Berarti bidangnya pariwisata semua, closing statement. Soal harapan Babe terhadap pariwisata yang ada di Sumsel. Kedepannya bagaimana? Karena insya Allah Gubernur sudah mencanangkan untuk bergerak cepat di setelah pandemi. Bagaimana menjadikan status Palembang Sumatera Selatan ini menjadi hub pariwisata Sumatera yang sekarang dipegang Medan. Kita tarik ke Sumatera Selatan. Saya baru tahu ini, Karena potensi, apalagi setelah tol jadi tahun 2024, semua terkoneksi. Jadi akses kita luar biasa. Jadi sentralnya di Palembang. Itu obsesi terbesar kita. Amin. Baik Babe, semoga terwujud. Jaya akan mengikuti Babe di acara kuliner di Muara Enim, Lahat, dan Pagaralam. Kami akan meliput kegiatan Babe dan para stakeholder yang terlibat di Babe, termasuk kepala dinas, kepala daerah. Dan kita berusaha semoga kegiatan itu sangat sukses dan bisa berbicara di tingkat nasional. Babe, terima kasih banyak. Baik, sahabat Sujaya, saya tutup dulu untuk sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hal kayak gini kan kita tidak boleh melepaskan keterlibatan masyarakat, Nah, gimana cara merangkul masyarakat itu? Kita ini kan ada satu organisasi yang namanya Masata, Masyarakat Sadar Wisata. Babe ketuanya lagi nih? Saya ketuanya. Babe ketuanya lagi. Untuk Sumatera Selatan. Berarti tingkat nasional ada, Ada tingkat nasional. Setiap provinsi ada. Boleh sekilas tentang Masata? Jadi Masata ini memang orang-orang isinya orang-orang yang peduli tentang pariwisata. Jadi kita mengedukasi masyarakat supaya tahu tempat-tempat wisata itu yang harus dikelola dengan baik supaya jadi nilai tambah. Tapi kalau kita diamkan saja, seperti kejadian baru hari ini di BKB, kenapa? Itu parkirnya main tekan saja ke wisatawan. Akhirnya kan jadi bumerang, jadi mencoreng nama pariwisata Sumatera Selatan. Tukang keceknya juga kasar begitu. Itu kita harapkan mereka sadar semua tentang pariwisata. Nah, baik, yang dikatakan Babe tadi sangat bagus sekali menurut saya. Itu sebuah kritik yang sangat membangun sekali. Sebuah aset yang sangat luas tentang sebuah tempat wisata dan harus benar-benar dikelola dengan baik dengan menciptakan masyarakat sadar wisata. Jadi wisatawan ini tuntutan cuma dua, keamanan dan kenyamanan. Dimanapun berada, Dimanapun berada. Faktor pertama keamanan. Kedua, mereka merasa nyaman. Itu akan memberikan kenangan pada mereka, sehingga mereka lain waktu akan kembali lagi.
Tapi kalau kena jelek ya udah belum lagi balik malah cerita dengan tetangga jelek bang. Nah, gitu kan. ini harus jadi perhatian juga. Benar-benar yang namanya hal yang pertama berkesan pasti akan membawa berita baik kemanapun. Iya. Nah, Babe menjadi ketua masyarakat. Apakah Babe sudah melihat begitu miris soal kesadaran masyarakat terhadap wisata? Ya, kita kan Gimana? di Sumatera Selatan ini mindset kita kan sebenarnya belum ke pariwisata. Belum ke pariwisata, kan dulu masih petani, masih ini. Baru sekarang lah mereka di daerah mulai tentang potensi pariwisata ini. Nah, Babe melihat potensi pariwisata sangat baik. Ya, Apakah masyarakat bisa terlibat dalam usaha pariwisata? pasti. Contohnya? Masyarakat yang bisa membuat. Jadi contohnya ada satu desa namanya Pelancu di lahan itu. Ya, Itu tadinya kehidupan orang dari mecah batu. mencoba tuh. Padahal view tentang Bukit Serelo cantik sekali. Nah, jadi kepala desanya ini mindsetnya pariwisata karena pernah kuliah di Jogja. Nah, jadi begitu dia pulang, dia membangun tempat pariwisata. Sehingga sekarang ibu-ibu yang macam batu tadi sudah alihnya ke sewa perahu, segala macam tempat pariwisata. Itulah sumber kehidupan mereka sekarang. Baik, kita bicara soal potensi Sumsel pariwisata yang bersaing dengan daerah lain. Sudah tahu, Bali, Jogja, Lampung, Medan, geliat pariwisatanya sudah sangat baik. Kira-kira Sumsel ini mampu tidak bersaing dengan mereka? Mampu saja, karena setiap daerah itu punya keunikan sendiri. Keunikan sendiri. Nah, jadi kita manfaatkan keunikan kita itu. Nah, jadi tempat wisata di kita ya beda dong uniknya dengan daerah lain. Oke. Beda dengan daerah lain. Nah, ini yang kita jual dengan unik ini. Dan kalau Bagus selalu berkata kepada saya, kalau ke Sumsel ini enak, zero konfliknya nol. No. Mempengaruhi tidak, Beb? Sangat. Sangat. Jadi faktor keamanan itu nomor satu. Aman, tertib, bersih. Dan itu kan sabta pesona. Indah, ramah, kenangan. Ada 7 sabta pesona. Berarti secara tidak langsung, membangun pariwisata tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Tidak bisa, seluruh harus terlibat. Seluruh pentahelix harus terlibat. Nah, di sini peran pemerintah seberapa penting, Swasta, nanti pada saatnya pemerintah campur tangan ke situ. Itu akan lebih besar. Tapi kalau masyarakat juga tidak mau, ya susah juga pemerintah. Nah, menyadarkan masyarakat ini kan susah-susah gampang, Itu yang paling susah. Itu yang paling, ternyata saya salah. Ternyata menyadarkan masyarakat yang paling susah. Kenapa, paling susah? Ya, pola masyarakat itu beda. Kalau istilah kita itu kalau di Palembang di Bali itu terkenal orangnya ramah kan? Iya. Monyetnya itu yang disange yang agak kurang ajar. Orangnya ramah, monyet yang kurang ajar. Ya, kalau di sini lain. Gimana? Terbalik. Monyetnya ramah, orangnya Bapak ini selalu punya istilah-istilah lucu untuk menggambarkan sesuatu. Jadi benar-benar penyampaiannya ke kami kalau lagi diskusi sangat enteng dan mudah dicerna. Gini, kalau begitu saya ingin Bapak memberikan sebuah pandangan, arahan terhadap masyarakat bagaimana menanggapi pariwisata agar pariwisata di Sumsel semakin maju. Ya, kita gencarkan dengan pendidikan masyarakat sadar wisata ini. Jadi kalau semua lapisan masyarakat ini sadar tentang betapa hebatnya potensi pariwisata, itu barangkali jadi alternatif sumber kehidupan baru yang harus diperhitungkan dan menghasilkan. Karena kalau menurut statistik, tahun kemarin memang pariwisata sudah nomor 2 penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pertama masih sawit, kedua pariwisata, migas udah di bawah. Ini bakal tambah hebat, pariwisata akan tambah hebat. Migas nggak nongol lagi, habis sudah lama-lama habis. Nah, kalau pariwisata dengan kreatif dan inovatif, insya Allah terus berkembang. Apalagi yang kata Bapak tadi,
Bidang pariwisata tidak hanya melibatkan satu bidang, tapi banyak bidang, berarti ketika maju, ketika menghasilkan, akan dinikmati banyak orang. Ya. Pasti. Ben, kalau untuk kiat agar wisatawan semakin sering datang ke Sumsel, apa yang harus dilakukan pihak pemerintah maupun pihak swasta? Pertama ya harus kita juga promosinya harus kencang. Promosi harus gencar. Jadi sebagus-bagus fasilitas di kita tanpa diketahui orang banyak tidak bisa apa-apa. Jadi makanya kita dengan kawan-kawan, dengan YouTuber, blogger, terus selebgram, terus lain itu selalu sama mempromosikan pariwisata di Sumatera Selatan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, entah Grand Pondo, Festival Sriwijaya, Festival Gendang Melayu, tapi melihatnya apa perlu ditingkatkan atau ada yang perlu diperbaiki dari kegiatan ini? Ya, seperti Grand Pondo itu setiap tahun ada peningkatan. Peningkatan yang semakin baik. Mulai dari sarana, amenitas, atraksinya tambah hebat. Jadi di tahun keempat kalau tidak salah ini barangkali lebih bagus lagi dibanding beberapa tahun lalu. Nah, ini olahraga rekreasi, Ya. lagi booming. Ya. Olahraga rekreasi untuk menunjang pariwisata menurut Bapak gimana? Sangat signifikan. Jadi olahraga rekreasi ini dia tidak mengutamakan prestasi. Yang penting masyarakat enjoy. Ini banyak sekali macamnya. Nah, yang bisa dibuat atraksi di tempat-tempat wisata di Sumsel. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, kalau tadi sudah ke masyarakat, bisa kepada pihak swasta, saya sudah mengunci nih, kayaknya podcast kita kali ini masyarakat harus sadar wisata, usaha negara dan bisa menghasilkan untuk banyak orang. Ayo kembangkan pariwisata di Sumsel. Saya tutup. Terima kasih Bapak Erlang, sahabat Berita Sriwijaya di mana berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Ya.